Takwa Talks with AI. When Takwa Talks to Technology. Obrolan ringan menambal ketakwaan. Assalamualaikum sahabat Takwa. Senang sekali nih kita bisa ngobrol lagi. Hari ini kita mau coba menyelami salah satu dialog yang paling penting ya dalam Al-Quran. Ada di surah Al-Baqarah ayat 30. Ini momen luar biasa waktu Allah SWT kasih tahu rencananya ke para malaikat. Rencana untuk menjadikan manusia sebagai, nah ini dia, khalifah di bumi. Kata yang sering kita dengar, tapi maknanya dalam banget. Yuk bareng-bareng kita coba gali nih sahabat Takwa. Apa sih sebetulnya makna di balik dialog Allah dan malaikat ini? Terus, apa pelajaran pentingnya buat kita sekarang, di zaman modern ini gitu? Relevan nggak sih? Wah, relevan sekali. Dan memang ayat ini luar biasa dalamnya. Sebelum kita langsung ke ayat 30, mungkin ada baiknya kita lihat sedikit kaitannya ya, munasabahnya sama ayat sebelumnya. Jadi di ayat 28 dan 29 itu kan Allah baru aja mengingatkan kita soal nikmatnya yang banyak banget, langit, bumi, isinya semua buat manusia. Nah, ayat 30 ini, kata para ahli tafsir, misalnya Imam At-Tabari, itu kayak mengalihkan fokus. Abis bicara fasilitasnya, sekarang Allah bicara siapa penghuninya, apa tugas utamanya. Gitu, jadi ini masih rangkaian pengingat nikmat juga, tapi lebih ke eksistensi dan peran kita. Oke. Menarik, jadi ada benang merahnya ya. Langsung deh kita masuk ke inti ayat 30. Dimulai dengan firman Allah ke malaikat, Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Kata khalifah ini kan sering banget disebut, tapi makna intinya di sini apa ya? Kayaknya lebih dari sekedar pemimpin biasa kan? Betul. Lebih dalam dari itu. Secara bahasa ya, khalifah itu artinya pengganti atau yang datang sesudahnya. Para ulama tafsir klasik, seperti dalam catatan Imam Al-Qurtubi atau At-Tabari, mereka gali lebih jauh lagi. Ada beberapa pemahaman utama nih yang muncul. Pertama, ada pandangan yang melihat Adam AS itu sebagai pengganti makhluk lain. Ada yang bilang jin yang konon pernah tinggal di bumi terus bikin kerusakan. Ini pandangan yang diriwayatkan dari sahabat seperti Ibnu Abbas gitu, walaupun ada catatan ya soal sanadnya. Terus pandangan kedua, ini juga kuat nih didukung riwayat dari sahabat kayak Ibnu Mas'ud. Khalifah itu dilihat sebagai semacam wakil, pelaksana hukum dan kehendak Allah di bumi. Jadi bukan menggantikan Allah ya, tapi menjalankan mandatnya. Ini dikuatkan juga sama ayat lain, misalnya pas Nabi Daud AS disebut khalifah dalam konteks menegakkan keadilan di surah Shad ayat 26. Nah, yang ketiga ada juga yang memahaminya lebih kolektif. Khalifah itu ya manusia, keturunan Adam yang silih berganti dari generasi ke generasi. Tugasnya apa? Mengemban amanah memakmurkan bumi. Ini nyambung banget sama semangat surah Al-An'am 165. Ulama kayak Ibnu Ashur di tafsirnya At-Tahrir wa At-Tanwir, beliau lebih menekankan aspek Adam sebagai pelaksana kehendak Allah buat memakmurkan bumi. Nggak terlalu fokus ke cerita penggantian penghuni sebelumnya. Jadi intinya ada di konsep representasi dan tanggung jawab ya. Mau itu sebagai generasi penerus, atau penegak hukum Tuhan, atau pengelola bumi turun-turun. Yang jelas, ini bukan gelar doang, tapi mandat besar. Nah ini kan langsung memancing reaksi dari malaikat ya. Ini dia nih bagian yang sering bikin penasaran sahabat Takwa. Malaikat bilang, mereka berkata, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah? Kalau kita baca sekilas saja, ini kok kesannya kayak protes ya? Atau mempertanyakan keputusan Allah gitu. Gimana tuh? Sepakat, ini bukan protes, bukan penolakan apalagi ragu sama Allah. Sama sekali bukan. Ini lebih tepat dipahami sebagai istifham. Pertanyaan untuk minta penjelasan gitu loh, namanya istighbar. Atau untuk memahami hikmah di baliknya, istirsyad. Mereka tuh heran takjub. Ya Allah, kok makhluk yang punya potensi merusak ini yang dipilih? Kira-kira gitu keheranannya. Terus dari mana sih malaikat bisa khawatir soal ini? Ada beberapa kemungkinan yang disebut para mufasir. Ada yang bilang merujuk ke riwayat, malaikat itu punya catatan soal makhluk sebelumnya, jin itu, yang memang bikin kerusakan. Kemungkinan lain bisa jadi Allah SWT sendiri udah kasih semacam bocoran gitu ke malaikat, bahwa nanti keturunan Adam ini ada loh yang bakal bikin onar, atau seperti analisis Imam Ar-Razi, ini bisa jadi pemahaman logis malaikat aja. Mereka lihat, wah ini makhluk diciptakan pakai hawa nafsu, ada syahwat, ada amarah. Beda banget sama mereka yang diciptakan cuma untuk taat. Pasti ada potensi gesekan gitu.
Jadi jelas ya, bukan menentang sama sekali. Lebih ke, kami pengen paham ya Allah apa ya hikmahnya. Ini pelajaran penting juga ya soal adab bertanya. Malaikat aja nanya karena ingin tahu hikmah bukan mau nyanggah. Keren sih ini. Terus mereka lanjut lagi kan, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan engkau. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisulak. Nah, kalau yang ini gimana? Biar nggak terkesan malaikat ini pamer atau membandingkan diri gitu? Iya, betul. Perlu hati-hati memahaminya. Kita urai dikit ya. Nusabbihu bihamdika. Tasbih, bilang subhanallah, itu kan artinya menyucikan Allah dari segala sifat kurang, dari yang nggak layak buat keagungannya, termasuk dari mirip sama makhluk. Nah, kata bihamdika dengan memujimu ini penting. Huruf ba di sini sering diartikan musyahabah, artinya menyertai. Jadi mereka itu bertasbih sambil seraya memuji, bilang alhamdulillah. Ini indah banget sahabat takwa, karena menggabungkan penyucian, tahliyah, membersihkan dari yang negatif, dan penetapan sifat sempurna, tahliyah, menghiasi dengan yang positif. Kemudian, nuqaddisulak. Takdis ini artinya juga penyucian, pemurnian, bisa diartikan kami menyucikan diri kami untukmu, atau kami mengagungkan engkau, ada juga yang menafsirkan kami sholat untukmu. Beberapa penafsiran ini dikutip oleh Ibnu Al-Jauzi. Intinya sih penegasan totalitas pengabdian mereka hanya untuk Allah. Lama itu bisa untuk penegasan atau menunjukkan tujuan. Hanya untukmu. Lalu konteksnya gimana ucapan ini? Para ulama kayak Ibnu Asyur bilang ini bukan sombong. Bisa jadi ini cuma menjelaskan kondisi mereka aja. Kan mereka emang selalu taat. Ini sebagai kontras saat bertanya tentang makhluk yang potensi maksiat. Atau bisa juga ini cara halus untuk bilang kalau tujuannya ketaatan, kami kan juga selalu taat. Tapi tetap dalam kerangka bertanya hikmah, bukan nuntut. Imam Ar-Razi nambahin, mungkin ini juga penegasan bahwa pertanyaan mereka tadi itu nggak mengurangi sedikit pun keyakinan dan pengagungan mereka pada Allah. Saya suka banget pemaknaan tasbih yang disertai hamd itu. Menyucikan sekaligus memuji. Mengosongkan dari yang buruk sekaligus mengisi dengan yang baik. Jadi nggak cuma bilang Allah Maha Suci, tapi Allah Maha Suci dan segala puji untuknya. Ini mengingatkan kita ya, mengakui kesucian Allah itu harus bareng sama pujian atas kesempurnaannya. Persis, dan kesadaran ini penting banget. Ada kisah menarik soal Nabi Daud AS. Beliau pernah bermunajat, intinya gini, "Ya Allah, gimana aku bisa bersyukur sama engkau? Lawang kemampuan bersyukur ini aja nikmat darimu." Terus Allah jawab, "Justru dengan kesadaranmu itu, wahai Daud, kamu udah bersyukur." Artinya apa? Puncak syukur itu ya saat kita sadar kalau semua kebaikan, termasuk kemampuan memuji dan bersyukur, itu datangnya dari Allah. Masya Allah, dalam banget ya. Oke, kita balik ke dialognya. Gimana jawaban Allah atas pertanyaan dan pernyataan malaikat tadi? Singkat tapi wah menusuk. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Dia berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Nah, kira-kira apa aja sih yang tidak diketahui malaikat itu? Hikmah yang nggak terjangkau sama makhluk. Para ahli tafsir nyebut beberapa kemungkinan apa yang tidak diketahui malaikat itu. Misalnya, Qatadah berpendapat, Allah itu tahu kalau dari keturunan Adam ini bakal lahir para nabi, rasul, orang-orang soleh, syuhada, yang tingkatannya mulia banget. Malaikat mungkin cuma lihat potensi negatifnya aja. Ada juga yang bilang, seperti dari Ibnu Abbas, Allah itu udah tahu soal sombongnya iblis yang tersembunyi, yang nantinya bakal membangkang. Ini kan malaikat lain nggak tahu. Lebih luas lagi, Allah tahu hikmah besar di balik diciptakannya manusia, dengan segala potensinya, termasuk potensi salah. Justru karena ada salah, nanti kelihatan sifat Allah yang maha pengampun, Al-Ghafur, maha penerima tobat, At-Tawwab. Adanya perjuangan lawan hawa nafsu itu melahirkan para kekasih Allah. Adanya ujian ini sendiri ya bagian dari kebijaksanaannya. Oh gitu ya. Jadi jawaban Allah ini kayak penegasan, tenang aja. Ada rencana besar yang kalian belum lihat utuh. Ada kebaikan-kebaikan besar yang bakal muncul. Jauh lebih besar dari potensi kerusakan yang kalian khawatirkan. Ini sekaligus pengingat keras ya, setinggi apapun ilmunya makhluk, bahkan malaikat, tetap aja terbatas banget dibanding ilmunya Allah. Tepat sekali. Ini pelajaran kerendahan hati yang luar biasa buat kita semua. Nah,
Setelah kita bongkar dialog ini, mari kita tarik benang merahnya nih. Apa artinya semua ini buat kita, sahabat takwa, di kehidupan kita sehari-hari? Gimana kita bisa menerapkannya? Ini dia bagian paling pentingnya ya. Pertama, soal amanah kekhalifahan. Kita semua nih, sahabat takwa, Anda dan saya, kita ini pewaris mandat khalifah itu. Ini bukan cuma status loh, tapi tugas berat. Tugasnya apa? Ya memakmurkan bumi sesuai petunjuknya, bukan malah merusak, menegakkan keadilan di lingkungan kita sekecil apapun itu, jaga alam tempat kita hidup, sebarkan kebaikan. Pertanyaan buat renungan kita bersama. Udah belum ya kita jalanin peran ini di kerjaan, di keluarga, di masyarakat? Atau jangan-jangan, tanpa sadar kita malah ikut bikin kerusakan yang dulu dikhawatirkan malaikat? Waduh, ini tamparan halus ya. Suka lupa kita kalau tiap tindakan kita di bumi ini ya bagian dari menjalankan atau malah mengkhianati amanah kekhalifahan itu. Betul. Kedua, adab dalam belajar dan bertanya. Contoh dari malaikat tadi tuh relevan banget, apalagi sekarang. Di zaman info banyak banget ini, gampang banget kita ngerasa tahu segalanya. Atau cepet nyalahin kalau ada yang beda pendapat. Malaikat ngajarin, kalau nggak tahu atau ragu, ya tanya. Tanya dengan niat cari hikmah, bukan cari-cari salah atau mau debat kusir aja. Dan yang paling penting, selalu sadar ilmu kita terbatas. Nanti kan di ayat 32, malaikat bakal bilang, Maha suci engkau, nggak ada yang kami tahu selain yang engkau ajarkan. Sikap tawadu, rendah hati dalam ilmu ini penting banget, biar nggak sombong dan terus mau belajar. Setuju banget. Gampang banget sekarang orang debat tanpa adab ya. Ngerasa paling bener modalnya cuma potongan info. Padahal malaikat aja nanya penuh hormat buat paham hikmah. Ketiga, sikap optimis di tengah tantangan. Dunia ini, ya kayak prediksi malaikat tadi, emang penuh kerusakan, konflik, darah tertumpah. Berita buruk kayaknya lebih banyak dari berita baik ya. Tapi ayat ini justru ngasih suntikan optimisme loh. Allah tahu potensi buruk itu, tapi dia tetap milih ciptain manusia. Kenapa? Karena dia juga tahu potensi kebaikan yang jauh lebih besar. Bakal ada orang soleh, pembaharu, pahlawan kemanusiaan. Tugas kita bukan meratapi dunia, tapi fokus jadi agen kebaikan itu. Jadi lilin kecil di tengah gelap. Percaya kalau di balik tiap kesulitan ada rencana baik Allah. Ini penting banget sih. Jangan sampai kita jadi sinis atau putus asa lihat keadaan. Justru kita harus jadi bagian dari solusi. Bagian dari jawaban Allah atas kekhawatiran malaikat itu. Dan yang keempat nih, kekuatan dzikir, tasbih, dan takdis. Ingat ucapan malaikat nusabbihu bihamdika wa nuqaddisulaka tadi. Ini bukan sekedar kalimat, mengamalkan dzikir subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar dan lainnya, itu bukan rutinitas kosong. Itu pengakuan terus-menerus akan kebesaran Allah, upaya membersihkan hati kita, sumber kekuatan spiritual buat hadapi hidup, sekaligus kompas moral biar tindakan kita sebagai khalifah itu lurus sesuai maunya sang pemberi mandat. Dzikir itu mengembalikan kita kesadaran tugas utama. Luar biasa ya. Jadi, dari satu ayat aja kita bisa narik banyak banget pelajaran praktis. Sadar tanggung jawab khalifah, jaga adab ilmu, pelihara optimisme, dan kuatkan hubungan sama Allah lewat dzikir. Dialog ini benar-benar jadi fondasi penting buat memahami peran kita di dunia ini ya. Tepat sekali. Dan ini baru awal loh dari kisah penciptaan Adam AS yang penuh hikmah. Masih banyak pelajaran berikutnya. Baik, sahabat takwa. Rasanya banyak banget ya oleh-oleh pemikiran yang bisa kita bawa dari obrolan kita kali ini. Tentang mandat besar kita di bumi, cara kita sikapi ilmu dan perbedaan, soal harapan di tengah tantangan, juga kekuatan spiritual dalam dzikir. Mungkin sebagai penutup ada satu pertanyaan yang bisa sahabat takwa coba renungkan sendiri di rumah. Setelah dengar lagi dialog ini, ada nggak sih cara pandang Anda soal tanggung jawab sebagai khalifah di rumah, di kantor, di masyarakat yang jadi berubah atau terasa lebih dalam? Dan kira-kira, satu langkah kecil aja deh, apa yang bisa Anda lakukan mulai hari ini buat mewujudkan amanah itu sedikit lebih baik lagi? Pertanyaan reflektif yang bagus banget itu. Semoga ya obrolan kita ini benar-benar bisa nambah kekakwaan dan pemahaman kita semua. Dan memotivasi kita jadi khalifah yang lebih baik lagi. Amin. Takwa Talks with AI. When Takwa talks to technology. Obrolan ringan menambah ketakwaan. Sampai jumpa lagi di pembahasan inspiratif berikutnya ya, sahabat takwa.